Teman-teman, tahu nggak sih ada seorang tokoh filsafat yang tidak percaya dengan aliran empirisme? Kira-kira siapa ya? Ya, dia adalah Francis Herbert Bradley. Rupa suara filsufnya ada foto yang saya terakan di sini. Francis Herbert Bradley, ia lahir pada 30 Januari 1846 dan dia meninggal pada usianya yang ke-78 tahun pada tanggal 18 September 1924. Kemudian riwayat sekolahnya Bradley ini pernah bersekolah di Universitas Oxford dan dia merupakan filsuf dari zaman abad ke-19. Dan Bradley ini lahir di Clapham, Surrey, Inggris. Dan ayahnya bernama Charles Bradley. Ayahnya ini merupakan seorang pengkhotbah dan ibunya bernama Emma Linton, merupakan istri kedua dari Charles Bradley. Dan Bradley ini merupakan filsuf di daerah wilayah filsafat barat. Dia suka kali mengutarakan ide-idenya dengan kepentingan utama Bradley ini adalah metafisika, etika, filsafat sejarah, dan logika. Dan ide-ide penting Bradley ini adalah kemunduran Bradley, koherentisme, dan epitemik. Yang tadi sudah saya katakan bahwa ada tokoh filsuf yang menentang aliran empirisme. Ya, itu adalah Bradley. Bradley tidak begitu percaya akan aliran empirisme. Mengapa? Ya, karena dia percaya pada aliran idealisme. Apa sih itu idealisme? Idealisme, apa yang mungkin teman-teman bayangkan ketika mendengar kata aliran idealisme? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kata idealisme ini untuk menggambarkan suatu prinsip, sebuah prinsip atau pegangan hidup yang utuh. Makanya kita sering mendengarkan kata orang yang berbicara pasti sering begini, kamu idealis banget, coba kalau kamu gak idealisme, pasti kamu udah begini, begini, dan sebagainya. Idealisme, berbicara mengenai idealisme, saya di sini akan menyebutkan salah satu contoh dari idealisme. Jadi teman-teman memiliki suatu pekerjaan misalnya, namun pekerjaan yang teman-teman jabanin tersebut tidak sesuai dengan idealisme teman-teman sekalian, tidak sesuai dengan prinsip atau pegangan hidup kalian. Kemudian kalian keluar dari pekerjaan tersebut, dan kalian keluar bukan karena gaji, bukan karena lingkungan, namun karena idealis teman-teman sekalian. Namun, itu adalah idealisme yang hanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam filsafat, idealisme itu tidak dimaknai seperti itu. Tunggu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, idealisme itu bukan seperti itu, baru idealisme dalam filsafat itu seperti apa? Oke, sini, biar aku jelasin apa itu idealisme di dalam filsafat. Oke, idealisme itu berasal dari kata idea, bukan ideal. Dimana itu artinya adalah jiwa atau pikiran atau spiritualitas. Jadi ketika kita berbicara mengenai idealisme, maka itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan pikiran, jiwa, dan spiritualitas. Oleh karena itu, aliran filsafat idealisme ini menganggap bahwa realitas yang sesungguhnya itu hanya ada di alam ide. Dan realitas-realitas yang kita alami dengan panca indera kita itu hanya bayangan dari alam ide saja. Sangat bertentangan bukan dengan aliran empirisme? Nah, itu tadi dia penjelasan singkat dari saya mengenai aliran idealisme yang dicetuskan oleh Bradley. Semoga dapat dipahami. Mungkin misalnya belum terlalu paham di sini, nanti di next video saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai aliran idealisme. Namun cukup segini dulu video saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sumber-sumber yang saya gunakan untuk membahas seorang filsuf ini berasal dari sumber yang ada di atas di sini.